Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hikayah pada zaman Bani Israel, yaitu tepatnya pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Hikayah ini diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu an pada halaman 11. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya annahu kana fi bani Israila rajulun fasikun wa kana la yamtani'u 'anil fiski hatta dhajja ahlu baladihi wa ajazu amman'ihi an fiskihi fatadharra'u ila Allah ta'ala fa'akhallahu ta'ala ila Musa anna fi bani Israila syaban fasikan fa'akhrijhu min baladihim hatta la taqa'a alaihimun naru bisababi fiskihi. Jadi di zaman Nabiullah Musa itu ada seorang fasik. Orang fasik ini pendosa dari dosa-dosa besar. Dia seorang fasik yang sehari-harinya berbuat dosa. Dosa yang dilakukan itu dosa-dosa besar, seperti pemabuk, kemudian pezina. Ini orang perbuatannya hanya berdosa. Tidak ada orang yang bisa mencegah, menghentikan aktivitas orang fasik ini. Sampai kemudian gaduh di masyarakat, di mana dia tinggal itu, di mana dia berdomisili itu gaduh, riskan, ya, resah. Lalu umat atau warga setempat itu, Bani Israel ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bisa menghentikan mereka itu dari perbuatan orang fasik ini, atau bagaimana orang fasik ini, seorang yang fasik ini, warga yang fasik ini bisa menyingkir dari desanya, dari negerinya. Kemudian doa mereka itu oleh Allah dikabulkan, dan Allah perintahkan, mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang isinya bahwa di masyarakat Bani Israel itu ada seorang fasik. Ini harus segera kamu singkirkan, wahai Musa. Segera kamu usir, agar mereka Bani Israel ini terselamatkan dari keresahan, terselamatkan dari api, dari azab yang bisa-bisa saya tumpahkan akibat seorang yang fasik ini, sehingga umat bisa terselamatkan. Lalu Nabi Musa ini mendatangi desa itu atau negeri itu. Dia jumpai orang yang fasik ini, diusir oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Diusir sampai di tempat yang amat sangat jauh dari negeri. Di sini dikatakan
fa akhrajahu Musa alaihi salam fa kharaja ila mafazatin laisa fiha khalqun wala zar'un wala wuhushun wala tuyurun fa marida fi tilkal mafazah. Orang yang fasik ini diusir oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ini orangnya sekti, ya, dikjaya, sehingga bisa mampu mengusir orang tersebut. Setelah diusir sampai di tempat yang jauh, bahkan keluar dari desa, keluar dari negeri, sampai di Mafazah. Mafazah ini Sahara yang tandus. Di sana tidak ada lagi tanaman-tanaman, sehingga tidak ada binatang yang mampu bertahan hidup di sana. Binatang itu tidak ada. Sampai burung-burung itu tidak ada di sana. Saking tandusnya, jadi tidak ada binatang yang bisa bertahan hidup di sana. Akhirnya famaridho, orang yang fasik itu karena beberapa hari, ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan dari bulan ke bulan, dia tidak memperoleh makanan, ya. Mau kembali diancam, tidak boleh masuk ke negerinya, ke desanya, di komunitas Bani Israel itu tidak boleh. Sudah diusir, dideportasi. Di tempat itu terus dia sakit. Di sana tidak ada orang yang menolongnya. Walaysa indahu mu'inun yu'inuhu. Fawaqa 'ala turabi wa wada'a ra'sahu 'alaihi. Wa qala law kanat walidati inda ra'si la rahimatni wala bakat ala mazallati walau kana walidi hadiran la'anani wa tawalla amri walau kanat zawjati hadiratan labakat ala firaki walau kana auladi hadirina indi labakau khalfa janazati. Kemudian orang ini menjadi sakit, dari hari ke hari makin parah. Akhirnya tidak bisa bergerak, hanya tersungkur di atas tanah. Ya, kepalanya sudah tidak mampu lagi diangkat, mengangkat kepala sudah tidak lagi mampu. Tidak lagi mampu mengangkat kepala. Kemudian dia merintih bergumam, ya, menyadari tentang kesalahannya, tentang kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan, jika ada ibu di sampingku, niscaya dia akan menyayangi aku, niscaya dia akan menangisi keadaanku. Jika ada ayahku di tempat ini, niscaya dia akan menolong aku. Dan dia akan mengurus keadaanku yang parah ini. Jika ada istriku, niscaya dia akan menangis karena dia lama terpisah dariku. Jika ada anak-anakku di tempat ini, niscaya mereka akan menangis. Dan bisa-bisa kalau nanti saya mati, meninggal, mereka akan mengantarkan
jenazahku. Ini rintian yang tiada hentinya yang keluar dari bibir yang sudah lemah mengucapkan kata-kata itu. Dia merintih menangis, ya, menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Kemudian seorang fasik ini, ya, yang sudah dalam kondisi parah ini, dia berdoa, Allahumma, ya Allah, qata'tani an walidi wa auladi wa zaujati fala taqta'ni min rahmatika. Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari ayahku, dari ibuku, dari anak-anakku, dari istriku. Maka jangan Engkau pisahkan diriku dari rahmat-Mu. Jangan putuskan diriku, jangan pisahkan diriku, jangan biarkan diriku dari rahmat-Mu ya Allah, dari kasih sayang-Mu ya Allah, dari belayan kasih sayang-Mu ya Allah. Fa innaka akhrajta qalbi bifiraqihim, karena Engkau telah membakar hatiku dengan terpisahnya diriku dari mereka, maka jangan Engkau bakar aku dengan neraka-Mu. Ya Allah, Engkau telah membakar hatiku sebab aku terpisah dari keluargaku, sebab aku terpisah dari ibu bapakku, sebab aku terpisah dari anak istriku. Maka sekarang ya Allah, jangan Engkau bakar diriku dengan api neraka-Mu karena dosa-dosaku. Ya Allah, jangan Engkau bakar diriku dengan neraka-Mu karena dosa-dosa yang telah aku perbuat. Rintian doa seorang fasik yang sudah dalam keadaan parah, ya, tersungkur di tanah, mengangkat kepala saja tidak mampu lagi. Doanya demikian, rintihannya demikian. Farasalallahu ta'ala lahu hawra'ah ala sifati ummihi. Maka Allah ini memerintahkan bidadari turun dari surga. Diperintahkan menuju pada orang fasik ini, menyerupai menjelma sebagai ibunya. Ada yang menjelma sebagai istrinya. Kemudian Allah juga perintahkan kepada malaikat agar turun menemani orang fasik ini yang sedang dalam keadaan sakarat itu. Menjelma sebagai orang tuanya. Mereka, para bidadari dan malaikat ini duduk berada di sekitar orang fasik yang dalam keadaan sakarat ini. Mereka menangis, ya, mereka menangisi kondisi orang fasik ini. Lalu dia terhibur, orang fasik ini terhibur. Faqala inna hadza walidi. Oh, ini
ayahku sudah datang ada di sebelahku, wa walidati, dan ibuku sudah ada di sampingku, wa zaujati, dan istriku sudah ada di sampingku, wa auladi, dan anak-anakku sudah ada di sebelahku, wa taba qalbuhu wa wasala ila rahmatillahi ta'ala tahiran marfuran lahu. Setelah itu kemudian meninggal dunia dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan dia terampuni dosa-dosanya. Fa'ahallahu ta'ala ila Musa idhab ila mafazatin kada wa mawdi'in kada fa innahu mata fihi waliyun minal awliya'i fahdurhu wa tawalli amrohu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ini mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, datanglah kamu ke tempat Sahara ini, ke tempat ini. Di sana ada seorang wali yang meninggal dunia. Ada seorang wali yang meninggal dunia. Maka uruslah jenazahnya. Maka uruslah jenazahnya. Datanglah di sana, datanglah ke sana, kemudian kamu urus jenazahnya. Falamma hadara Musa dzalikal mawdi'ah ra'a syaba alladzi kana akhrajahu minal balati wa minal qaryati bi amrillahi ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini datang ke tempat itu, ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di sana ada seorang wali yang meninggal itu. Setelah Nabiullah Musa sampai di tempat, kemudian melihat orang yang dikatakan wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternyata adalah seorang lelaki yang Allah sendiri perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengusir dari masyarakat, dari negeri Bani Israel. Ya, sekalipun sudah kurus, ya, kurus dalam keadaan kurus, ya, parah sakitnya, tetapi masih ada guratan-guratan wajah itu yang mengingatkan kepada Nabi Musa, oh ini orang dulu yang saya diperintahkan untuk mengusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini melihat bidadari yang ada di sekelilingnya. Ada bidadari-bidadari yang ada di sekelilingnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kata Nabiullah Musa alaihissalam, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ama hadza asyabuh alladzi akhrajtuhu minal balati wa minal qaryati bi amrika. Bukankah ini seorang lelaki yang aku keluarkan dari komunitas, dari negeri Bani Israel, yang engkau perintahkan, sendiri. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam ini nadanya protes, ya. Bukankah ini orang yang engkau perintahkan, saya harus mengeluarkan dia dari masyarakat Bani Israel, dari negeri Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjawab, Ya Musa,
inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu bi aninihi fi mawdi'ihi wa firaqihi watanahu wa walidatahu wa walidahu wa auladahu wa zaujatahu. Wahai Musa, saya sungguh telah menyayangi, merahmati dia, dan saya hapuskan dosa-dosanya karena rintihan dia yang merintih, ya Allah, jangan engkau bakar tubuhku, karena jangan engkau bakar tubuhku dengan nerakamu karena maksiatku, karena durhakaku kepadamu. Karena engkau telah membakar hatiku, aku pisahkan dari keluargaku, bapak ibu, anak istri. Engkau telah membakar hatiku karena putusnya dari terbuangnya aku dari keluargaku, ibu bapakku, anak istriku. Ya. Itu tangisnya, itu rintihannya. Jangan engkau bakar tubuhku dengan api nerakamu karena dosa-dosaku, karena engkau telah membakar hatiku dengan pisahnya diriku dari keluargaku, ibu bapakku, anak istriku. Hatiku sudah cukup terbakar. Itu rintihan. Lalu aku sayangi dia, lalu aku maafkan dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu idza matal gharibu baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi rahmatan lahu fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ketika ada seorang yang terasing, ya, ketika ada seorang yang terasing, orang dalam pengasingan, kemudian dia meninggal, maka nangislah atau maka menangisi kepadanya ahlus samawat wa ahlul ardi, para malaikat yang ada di langit dan para malaikat yang ada di bumi. Jadi ketika ada orang yang dalam keadaan keterasingan, terkucil, kemudian dia meninggal, itu langit, para malaikat langit, para malaikat bumi itu bersama-sama menangisi, menyayangi karenanya. Menyayangi dia. Fa kaifa la arhamuh wa ana arhamur rahimin. Terus bagaimana aku tidak ikut sayang, aku tidak ikut merahmatinya, padahal aku adalah arhamur rahimin. Itu firman Allah demikian. Jadi ketika ada orang yang terasing kemudian meninggal dunia, itu para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, ya, yang ada di bumi ini sama menangisi, ya, terenyuh mereka itu. Kemudian Allah, bagaimana Allah tidak menyayangi, merahmati dia, sedangkan Allah itu lebih sayang dari mereka, sedangkan Allah itu maha menyayangi. Jadi orang terasing ini bisa terasing
maknawi, bisa terasing lafzi. Bisa terasing lafdon, bisa terasing makna. Orang yang secara real, ya, nyata itu terasing, ya contohnya seperti ini. Nah, bisa-bisa orang terasing itu dia hidup di keramaian, ada keluarga, ada bapak ibu, ada tetangga, tetapi dia sakit, ya, tidak ada yang memperhatikan. Kadang-kadang keluarganya tidak lagi memperhatikan, apalagi tetangganya. Dia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itu dia lakukan sendiri. Itu juga dalam keadaan keterasingan. Nah, orang-orang yang dalam kondisi seperti ini, kalau dia berdoa dengan cara yang seperti orang fasik ini bisa-bisa para malaikat yang ada di langit dan di bumi menangisinya. Nah, kalau sudah mereka menangisi, kemudian Allah jelas akan menyayangi dia. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil sebuah hikmah. Satu, orang yang fasik ini bisa memberikan aura negatif kepada lingkungan. Demikian juga sebaliknya, orang yang saleh, akan bisa memberikan efek aura positif kepada warga masyarakatnya. Yang demikian ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab kepada kaum di mana engkau, wahai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka. Nah, ketika ada seorang yang rajin mengikuti jejak perbuatan, tingkah perbuatan, amal perbuatan Rasulullah, itu artinya dia sedang menghadirkan Rasulullah di tempatnya. Oleh karena itu, orang yang soleh, masyarakatnya akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sana ada titisan Rasulullah. Di sana hidup risalah Rasulullah, sehingga Allah tidak akan menurunkan azab di tengah-tengah mereka. Jadi kalau orang fasik memberikan efek aura buruk kepada lingkungannya, kita di tengah-tengah masyarakat kita ada orang fasiknya, orang nakalnya, mesti masyarakat di sekitar akan resah. Sebaliknya, kalau di sana ada masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang salih, saya yakin masyarakat itu akan menjadi tentram, merasa aman, merasa nyaman. Jadi yang demikian itu memang ditunjukkan, ada isyarah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Yang kedua, hikmah yang kedua, kita mesti harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kasih sayangnya maha luas, maha murah kasih sayangnya. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kita segera bertobat, Allah lah pasti akan memaafkan, akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita tidak boleh menghakimi seseorang ketika orang tersebut berbuat dosa, kalau tempatnya adalah neraka. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menghakimi seseorang yang berbuat dosa, dia tempatnya di neraka, kelak di akhirat. Menghakimi orang yang berbuat dosa, dia lebih buruk dari kita. Sekali lagi, kita tidak boleh menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa di ujung hidupnya pada saat ajal tiba, kita tidak ngerti dia mau meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sampai pada diri kita tidak mengerti apakah kita akan su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Karena itu sebaiknya manakala kita melihat orang yang sedang melakukan dosa atau melihat orang pendosa, maka kita doakan semoga dia lekas kembali kepada Allah dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang terbaik sikap kita terhadap orang yang berbuat dosa. Dengan harapan doa yang demikian itu akan kembali dan pasti akan kembali kepada diri kita. Itu artinya kita mendoakan orang lain baik, maka para malaikat juga akan mengamini. Amin, semoga kamu juga. Ini aminnya kata para malaikat. Ketika kita mendoakan kepada orang lain baik, maka malaikat akan mendoakan kepada kita. Kita juga demikian. Dalam doa-doanya, malaikat selalu akan mengamini doa kita. Kamu juga, dan kamu juga. Jadi sekali lagi, sikap kita manakala melihat orang yang berbuat dosa, kita mesti harus berdoa semoga dia kembali kepada Allah, bertobat. Kemudian semoga dia husnul khotimah pada saat ajal tiba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diarahkan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.